Shalom saudara kasih Tuhan, selamat siang. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat siang hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu menyertai, melindungi dan menjaga setiap langkah umat-umat Tuhan dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap umat-umatnya. Kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Daniel 6 ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Setia harus berani membayar harga, saudara. Setia tidak mudah, semudah yang kita bayangkan. Tekad perlu tetapi belum cukup. Orang yang setia harus berani membayar harga, apapun dan berapapun, saudara. Daniel adalah orang yang berani dan siap membayar harganya. Perjalanan karir Daniel tidak semulus yang kita bayangkan. Tidak semulus yang dibayangkan orang. Ia harus melewati berbagai ujian. Dan bukan sembarangan ujian, saudara. Taruhannya tidak sekedar posisi atau jabatan tinggi yang sudah payah telah diraihnya, tetapi nyawanya menjadi taruhannya. Daniel tidak memiliki nyawa cadangan, saudara. Nyawa hanya satu. Saudara, hebatnya Daniel, ia tidak pernah ragu untuk membayar harga sebuah kesetiaan. Ia tidak pernah mundur saat dihadapkan pada pilihan. Hidup dan terus menikmati jabatan, atau harus rela kehilangan semuanya hingga nyawanya terancam direnggut, saudara. Hebatnya Daniel, saatnya tiba untuk membuktikan kesetiaannya. Daniel dihadapkan pada pilihan atas rekayasa persekongkolan jahat musuh-musuhnya. Raja tempat Daniel mengabdi mengeluarkan titah atau maklumat, saudara. Barang siapa dalam 30 hari ke depan menyembah yang lain, bukan menyembah raja, maka ia akan dilempar ke gua singa. Lalu apa reaksi Daniel? Saudara kasih Tuhan, Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, saudara, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Orang setia tidak pernah tawar-menawar dengan apapun untuk harga kesetiaan. Orang yang setia tidak akan bernegosiasi dan menghitung untung ruginya seperti pedagang. Dengan tetap memandang kepada Tuhan, Daniel tetap percaya dan hidup dalam penyerahan secara total, saudara. Daniel sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Hidup matinya, sukses gagalnya, karirnya, semuanya berada di tangan Tuhan yang disembahnya. Apakah Daniel yang pasrah dan setia, bebas dari ancaman? Ternyata tidak, saudara. Ia digiring masuk ke gua singa. Siksaan yang mengerikan dan kematian yang sangat menakutkan ada di depan mata.
ia masih punya peluang untuk membatalkan keputusannya dengan menyembah raja saja, saudara. Yang kebetulan sang raja sangat menghargainya. Sampai raja berpuasa semalaman dan tidak bisa tidur, memikirkan Daniel, tentunya pribadi yang sangat dikasihinya. Sekali lagi, Daniel manusia hebat, saudara. Hebat lebih dari berani. Hebat tidak lagi memikirkan diri sendiri. Orang hebat selalu memikirkan kepentingan Tuhan. Setia dan tidak ingin mengecewakan Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tewaskah Daniel? Hancurkah tubuhnya dirobek oleh singa-singa yang lapar? Tidak, saudara. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah Raja Darius kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada Raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhan. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Daniel 6 ayat 20-22, saudara. Dahsyat sekali. Sangat tidak masuk akal bagaimana caranya singa-singa yang buas dan lapar bisa terkatup mulutnya. Itulah Tuhannya Daniel dan Tuhan kita. Haleluya. Saudara dan kasih Tuhan, ayo belajar jadi orang setia. Mulai dari hal yang kecil, nanti berkembang setia hingga ke masa yang besar. Tuhan menjaga Daniel, masakah kita tidak? Tuhan menjaga Daniel, Tuhan juga menjaga kita. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan pada saat hari ini. Sebab kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari. Amat terlebih ya Tuhan, setelah kami mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, untuk kami semakin kuat dan setia kepada Tuhan. Kami seperti Daniel setia kepadamu. Tuhan Yesus, pengaruhi dan perbaharuilah untuk kami mengambil komitmen dalam kesetiaan kepadamu. Perbaharuilah setiap hati mendengarkan renungan pada saat hari. Perbaharuilah setiap hati yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Untuk kami semakin kuat dan setia kepadamu, berpengharapan kepadamu, berserah kepadamu, karena Engkau Tuhan punya kuasa di bumi dan di sorga. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, bagimulah pujian, hormat, dan keagungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan siang hari ini. Hari yang diberkati dan hari yang dilindungi dan hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk berkarya dimanapun kita melangkah. Jadilah berkat bagi sesama dan menjadi berkat dimanapun berada. Dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.